Semua orang tidak menyadari fakta menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak peduli dengan kondisi ususnya sendiri. Usus kotor penuh bakteri, parasit, lemak, dan racun yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena dari usus yang kotor, awal timbulnya berbagai macam keluhan, baik yang ringan maupun yang berat seperti obesitas, darah tinggi, kolesterol, gagal ginjal, jantung koroner, dan tumor. Serem juga ya. Tapi usus aman-aman aja tuh. Yakin usus Anda bersih? Ini adalah usus normal bersih, tidak ada kotoran dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya untuk kita. Kondisi usus seorang vegetarian cenderung normal, namun tetap timbul kotoran di dalam dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, limbah, toksin, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Ini adalah kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya mengalami berbagai keluhan penyakit semakin tinggi. Semakin panjang usia seseorang, maka semakin banyak pula kotoran yang menempel dalam usus. Usus yang terlihat kotor dan tetap dibiarkan kotor, maka akan tumbuh dan berkembang biak parasit di dalamnya. Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit berat. Setelah 70 tahun, usus kita akan melewati 100 ton makanan dan 40.000 cairan. Artinya apa itu? Berarti bahwa di dalam perut kita terdapat 30 pound kotoran yang membangun sedimen limbah racun. Mereka meracuni tubuh dan darah serta menyebabkan kerusakan organ tubuh kita. Diperkirakan ada 30 pound sedimen kotoran limbah yang tidak tuntas terbuang, menempel di dinding usus dan akan diserap oleh darah kita. Ini merupakan sumber dari berbagai penyakit berat. Lalu bagaimana cara membersihkan usus? Apakah harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli? Tentu tidak. Asbo punya solusinya, yaitu Asbo Teh Detox. Teh Detox ini memiliki manfaat luar biasa untuk mendetoks racun, limbah sampah, toksin yang ada dalam tubuh. Adapun manfaat dari Teh Detox awet sehat ini melancarkan buang air besar, colon cleansing, menurunkan kolesterol, membuang sisa racun dan sampah yang ada di pencernaan, membersihkan pembuluh darah, melancarkan menstruasi, dan menguatkan sistem pencernaan. Yuk, sayangi tubuh dan jaga usus kita dengan minum Teh Detox awet sehat setiap hari. Pilih herbal karena yang alami pasti aman. Asbo menemanimu dalam langkah sehat untuk generasi sekarang dan selanjutnya, menyongsong hidup sehat berkelanjutan. Ya, ini penyakit-penyakit yang kita kaji muncul itu. Gitu. Nah, ini nanti akan diperdalam insya Allah di Asbo karena kita rutin untuk mengedukasi masyarakat, memberikan knowledge ya, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan untuk hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jadi makanya menyongsong hidup yang sehat dan berkelanjutan. Oke. Nah, maka kita membawa pemikiran yaitu konsep kesehatan yang menyeluruh atau yang holistik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti ketika berinteraksi dengan Asbo gitu, kita bisa bikin kelas-kelas. Alhamdulillah kayak di Surabaya kan ada tempat kayak gini ya, ini bisa dimanfaatkan dengan bagus sebetulnya ini. Tinggal rancang saja kan sebetulnya gitu. Insya Allah kita siap lah Bu, Pak. Jadi untuk sharing ya konsep kesehatan holistik, sehat secara fisik, secara pikiran, mindset, secara mental dan secara spiritual. Ini hidup tuh harus begini nih. Tidak boleh kemudian hanya salah satu. Ini kita harus holistik gitu. Kemudian nah ini saya mau cerita tentang detox tadi yang udah disinggung sama Bu Catur ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini yang akan kita sharing. Jadi ini adalah tanda-tanda kalau kita butuh mengeluarkan racun atau detox itu mengeluarkan racun. Nah ini ada pertanyaan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa pundaknya sering terasa kaku? Ayo. Ya Bapak mungkin sering kaku pundaknya, Ibu segala macam, atau juga disertai sakit kepala. Nah ini kan sinyal sebetulnya. Ini bukan penyakit. Pundak kaku bukan penyakit. Gitu. Nah, maka kalau seperti itu, maka ini tanda-tanda kita perlu melakukan detoksifikasi. Contohnya yang lain adalah bangun tidur kok rasanya pegel semua. Bangun tidur bukannya fresh, ya habis istirahat fresh, malah justru kok malah rasanya pengen tidur lagi. Lah ini kan masalah pasti. Atau tidurnya tidak nyenyak. Tidurnya nggak nyenyak. Nggak deep sleeping. Nah, atau kaki dan tangan sering kesemutan. Nah, siapa yang ngerasain? Bapak dan Ibu mungkin kaki dan tangan sering kesemutan. Nah, gitu. Atau kemudian nyeri lutut, sendi segala macam.
atau jantungnya terasa berdebar-debar, tremor, tangannya getar gitu, terlalu panas tubuh gitu, atau perut sering begah dan kembung. Nah, ini semuanya sinyal ya Bapak Ibu sekalian. Ini bukan penyakit, tapi ini sinyal bahwa tubuh kita perlu detox, dikeluarkan racunnya. Ini penting banget. Yuk, racun dalam tubuh itu bisa bermasalah, ya. Itu. Dalam pikiran juga sama. Contoh ada orang nggak senang sama ibu ngomongin belakang, kan dari kepikiran aja jadi racun tuh, toksik gitu lah. Nah, jadi racun itu masalah sebetulnya. Bagi udara juga masalah, bagi tubuh itu masalah. Nah, ini ketika sinyal tubuh mengirimkan ini, maka kita perlu melakukan detoksifikasi. Nah, maka konsep detox di ASBO yang kita bawa itu bisa kita lihat tanda-tandanya ini. Jadi kalau kita udah mulai keras BAB-nya atau BAB-nya tidak setiap hari, ya, karena idealnya BAB itu harus jadi kebiasaan, setiap pagi harus keluar. Kan kita makan setiap hari kan gitu ya, makan 3 kali sehari gitu. Tapi kalau nggak keluar, ini jadi mengendap, namanya auto intoksifikasi, atau bisa membuat diri kita keracunan karena ngendap. Jadi makanan itu ketika masuk ke tubuh itu mengalami 3 proses. Yang pertama proses pencernaan melalui mulut, dikunyah, kerongkongan, ke lambung, dicerna. Lalu yang kedua diserap oleh usus halus, dan yang ketiga dibuang oleh usus besar. Nah, kalau tidak dibuang, maka akan terjebak itu di dalam perut. Kenapa? Karena perut ini luar biasa masalah fungsinya. Nah, jadi hidup ini sama pentingnya menjaga perut ini. Karena perut itu ternyata setelah dikaji lebih dalam, perut itu pabrik dari 3 hal. Ini saya sampaikan ke ibu ya, bapak sekalian. Jadi perut itu pabrik dari 3 hal. Yang pertama, perut itu pabrik daripada hormon. Jadi mood kita dipengaruhi oleh hormon. Coba kalau belum makan, bawahnya kan nggak enak kan, ya, ngamuk. Kan itu senggol bacok ya bu ya, gitu, begitu, gitu. Jadi pabriknya itu di perut hormon. Yang kedua adalah enzim. Proses enzim pemecahan metabolisme segala macam itu ada di perut. Itu ya. Ada di perut, diproduksi oleh perut kita. Yang ketiga adalah imunitas atau daya tahan tubuh, itu semua diproduksi perut. Nah, apa jadinya jika kita tidak tuntas dalam BAB? Maka kotoran itu akan terjebak di perut dan nanti akan terserap balik oleh darah. Ketika terserap balik oleh darah, dia akan dibawa ke liver, sehingga darahnya, livernya segala macam semuanya keracunan. Nah, itu awal dari penyakit. Makanya kita memang dari awal itu clear untuk mendetok, mengeluarkan racun. Ya, adapun nanti bisa perutnya kempes itu efek. Tapi kita mulai dari problem bagaimana mengeluarkan racun. Bagaimana setiap pagi bisa plong buang air besar itu. Jadi kita mulai dari kebiasaan. Dari value itu sebenarnya itu. Kita muncul dari itu. Nah, ini tanda-tandanya. Apa sering marah-marah? Siapa yang punya teman, Bapak Ibu suka marah-marah, ngomongnya nyelekit. Nah, ini perlu dikasih teh detok ini. Ngomongnya nyelekit gitu ya. Atau mungkin suka pusing, sakit kepala itu. Ya. Itu. Jadi jangan dulu diminumin obat-obatan kimia ataupun tiba-tiba langsung dioperasi itu, jangan itu. Gitu ya. Ini perlu ini itu. Nah, itu. Nah, ini ada satu video ya, ada satu video yang bisa kita tonton, salah. Belum mana ya? Semua orang tidak menyadari fakta menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak peduli dengan kondisi ususnya sendiri. Usus kotor penuh bakteri, parasit, lemak, dan racun yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena dari usus yang kotor, awal timbulnya berbagai macam keluhan, baik yang ringan maupun yang berat seperti obesitas, darah tinggi, kolesterol, gagal ginjal, jantung koroner, dan tumor. Serem juga ya. Tapi usus aman-aman aja tuh. Yakin usus Anda bersih? Ini adalah usus normal bersih, tidak ada kotoran dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya untuk kita. Kondisi usus seorang vegetarian cenderung normal, namun tetap timbul kotoran di dalam dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, limbah, toksin, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Ini adalah kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya mengalami berbagai keluhan penyakit semakin tinggi. Semakin panjang usia seseorang, maka semakin banyak pula kotoran yang menempel dalam usus. Usus yang terlihat kotor dan tetap dibiarkan kotor, maka akan tumbuh dan berkembang biak parasit di dalamnya.
Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit berat. Setelah 70 tahun, usus kita akan melewati 100 ton makanan dan 40.000 cairan. Artinya apa itu? Berarti bahwa di dalam perut kita terdapat 30 pound kotoran yang membangun sedimen limbah racun. Mereka meracuni tubuh dan darah serta menyebabkan kerusakan organ tubuh kita. Diperkirakan ada 30 pound sedimen kotoran limbah yang tidak tuntas terbuang, menempel di dinding usus dan akan diserap oleh darah kita. Ini merupakan sumber dari berbagai penyakit berat. Lalu bagaimana cara membersihkan usus? Apakah harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli? Tentu tidak. Asbo punya solusinya, yaitu Asbo Teh Detox. Teh detox ini memiliki manfaat luar biasa untuk mendetoks racun, limbah sampah, toksin yang ada dalam tubuh. Adapun manfaat dari teh detox awet sehat ini melancarkan buang air besar, colon cleansing, menurunkan kolesterol, membuang sisa racun dan sampah yang ada di pencernaan, membersihkan pembuluh darah, melancarkan menstruasi dan menguatkan sistem pencernaan. Yuk, sayangi tubuh dan jaga usus kita dengan minum teh detox awet sehat setiap hari. Pilih herbal karena yang alami pasti aman. Asbo menemanimu dalam langkah sehat untuk generasi sekarang dan selanjutnya, menyongsong hidup sehat berkelanjutan. Nah, itu ya Ibu Bapak sekalian. Jadi kita coba untuk menjelaskan dan berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian betapa pentingnya sebetulnya kita menjaga tentang tubuh ya untuk mengeluarkan racun gitu. Itulah ada di teh detox tuh. Jadi dari value itulah kita mulai ya. Jadi kita ingin membantu masyarakat Indonesia lebih sehat lagi gitu. Karena kita belum bisa mengontrol mulut kadang-kadang kan gitu. Kita nggak bisa menyalahkan kan gitu. Kita daripada kita menyalahkan kegelapan, lebih baik kita nyalain lilin kan gitu. Jadi gitu. Jadi nggak blaming tapi lebih baik nyalain lilin. Nah, kita walaupun mungkin kecil tapi ini kontribusi kita bagian daripada masyarakat Indonesia insya Allah gitu. Nah, inilah teh detox ya, nanti bisa dikupas lebih dalam sebetulnya di product knowledge segala macam. Tapi ini sekilas buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini teh detox. Nah, jadi apa itu makna detox gitu? Detox itu sebenarnya adalah mengeluarkan racun dalam tubuh badan kita. Itu sesimpel itu. Jadi memang kita mulai dari itu, mengeluarkan. Nah, inilah kunci untuk kesehatan dan kunci untuk kesembuhan. Karena bisa jadi kita banyak minum obat ataupun itu bukan obatnya yang nggak berkhasiat, tapi memang menumpuknya banyak racun dalam tubuh kita sehingga tidak terserap secara sempurna kan gitu. Nah makanya perlu di detox. Apalagi nih kalau kita sering makan obat-obatan kimia sintetis dalam waktu yang lama, pasti mengendapnya lama kan gitu. Maka perlu dibersihkan dulu biar apa? Biar nanti lebih sehat lagi, biar sembuh kan gitu. Kemudian detox itu dalam bahasa ini karena saya muslim ya itu namanya taubat. Detox itu taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya pada Allah. Itu detox. Kan orang taubat kan mengeluarkan semua negatif, mengeluarkan semua yang buruk kayak gitu. Jadi dalam bahasa agama itu adalah taubat. Jadi kita bertaubat gitu. Kemudian jadi teh detox inilah produk untuk kita bertaubat gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi untuk kita sayang sama tubuh segala macam, kita nggak tahu apa dimasukkan, apapun kita pakai segala macam, hanya ikut-ikutan FOMO kan gitu ya, ikut-ikutan segala macam. Maka mari kita sayangi tubuh kita, menjaga amanah dari Allah, dari Tuhan, itu kita bersihkan gitu. Kalau kita sehat, maka akibatnya juga kita bisa bahagia, kita bisa makmur kan gitu, kita bisa sejahtera kan gitu. Jadi modalnya adalah sehat gitu. Nah itulah makna detox. Maka ketika kita minum teh detox itu karena itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi contoh hati, liver ini. Liver itu ini salah satu yang kemudian diselesaikan oleh teh detox. Jadi membantu kinerja liver. Orang yang kena sirosis ya, penyakit kuning itu karena livernya itu udah rusak. Kenapa? Liver itu menyaring racun dalam tubuh kita. Jadi luar biasa nih organ ini. Jadi hati itu bertanggung jawab dalam proses melakukan penyingkiran racun dalam tubuh badan kita. Nah, jika hati itu mengalami disfungsi, maka hati tidak bisa bekerja dan racun akan mengalami penumpukan dalam tubuh itu. Dan akan mendatangkan permasalahan bagi seluruh badan kita. Kan gitu. Hati juga mengeluarkan racun ya, terus dibawa ke usus halus dan usus halus dibawa ke usus besar, dibuang menjadi tinja. Nah, inilah konsep detox ya gitu. Nah, selain juga berkhasiat untuk liver, teh detox juga mampu untuk kemudian menyehatkan ginjal. Jadi nanti ketika minum ini nanti bisa cerita ya Bu Catur mungkin ya, akan sering kencing, itu bagian itu bukan diare, bukan apa, tapi memang mengeluarkan itu dan harusnya bersyukur karena itu keluar. Itu ya itu. Saya ada cerita, ada ibu-ibu itu
itu sudah 10 tahun tidak pernah berkeringat. Ini ada pasien saya gitu, namanya Ibu Tri ya, di di Sukoharjo ya, tahu ya, Sukoharjo Solo ya. Jadi sudah 10 tahun nggak berkeringat gitu. Kemarin itu nyobain teh detok, dan masya Allah setelah minum teh detok baru 6 hari itu dia setelah makan keringetan, terus telepon saya, "Mas, saya keringetan." Loh, iya Bu, memang keringetan gimana? Kan saya nggak paham ya. Saya 10 tahun nggak keringetan, ini keringetan. Wah, saya seneng banget. Ternyata kalau orang nggak keringet itu masalah ginjal. Jadi indikasi ya orang kena masalah ginjal itu nggak keringetan. Olahraga panas-panasan nggak keringetan. Itu dia ada masalah. Itu masalah ketika luar biasa dahsyat banget itu rasanya, kayak dikocok perut itu segala macam, dalam waktu 6 hari keluar semuanya. Dia cerita itu kalau mau ditadain kayaknya bisa seember Mas, ngomong gitu. Dan baunya bau sekali itu sampai dia mau mutah gitu. Masya Allah gitu. Kan gitu. Nah, akhirnya dia keringet itu, senang banget. Nah, ini kan kita jadi bahagia juga kalau bisa berbagi kebaikan itu. Dan simple, murah gitu. Kan gitu, nggak memakan biaya yang tinggi segala macam. Gitu. Nah, gitu. Dan banyaklah testimoni ya, nanti kita cerita. Nah, ini jadi kita selain ginjal juga membersihkan ini usus. Usus itu kalau dipanjangkan itu 14 meter. Luar biasa panjangnya. Jadi makanan butuh waktu 4 jam. Makanya kalau kita sarapan jam 7, nanti jam 11 mulai agak lapar. Nah gitu. Jadi butuh waktu 4 jam gitu. Nah itu di usus tuh. Nah ini akan membersihkan usus yang tersumbat itu. Karena usus yang tersumbat tadi yang di video yang Bapak dan Ibu lihat, itu akan membuat nanti tubuh kita jadi keracunan. Ya contoh orang kena kanker itu kotor banget tuh. Maka metodenya itu didetok dulu, dikeluarkan dulu. Nanti badan akan lebih ringan, ketika melakukan pengobatan akan jadi lebih bisa untuk kesembuhannya lebih bagus gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi itu. Nah, terus kemudian ini ya. Jadi inilah yang digarap oleh detok. Jadi untuk liver, jantung, paru-paru, kulit, ginjal, dan usus besar. Jadi organ ini yang akan disehatkan ketika Bapak dan Ibu sekalian minum teh detok. Cukup 1 gelas aja nggak apa-apa, 1 hari. Gitu ya. Kan gitu. Oke. Nah, ini biar kita terpelihara semuanya kita perlu minum teh detok. Oke. Oke. Nah, jadi ketika kita mengambil teh detok Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai informasi kita bagikan bahwa akan terjadi 4 proses. Yang pertama rilis. Ya, jadi ketika ini sebenarnya kenapa sih kita namai teh gitu ya? Sebenarnya kita riset Bu, Pak. Jadi kita sebelum bikin itu risetnya panjang, hampir 10 tahunan lebih itu. Jadi kita meriset ternyata orang Indonesia kebiasaan, behaviornya itu paling suka ngeteh. Itu nomor 1. Nomor 2 ngopi. Nomor 2. Nah, ini hasil riset kita. Makanya dulu kita mau namai jamu itu kan, wah kok jamu kan gitu ya. Akhirnya kita namain teh. Tapi sebenarnya itu bukan teh, tapi itu kumpulan dari beberapa ramuan herbal, aslinya gitu. Jadi ketika kita mengambil teh detok ini, maka akan berlaku 4 hal. Yang pertama rilis ya, kita akan mengeluarkan ya racun dalam tubuh sehingga kita tidak sembelit ya, bisa keluar anginnya, kotorannya gitu. Maka ketika nanti minum ini bukan diare ya, tapi memang mules itu memang keluar semua tuh, dia racun keluar. Kalau udah habis nggak keluar, udah enteng, itu tandanya udah bersih, kan gitu. Kedua adalah rest ya, kita akan mendapatkan tidur yang berkualitas, gitu ya. Ini mekanisme badan ya untuk terjadi nanti regenerasi, gitu ya. Tidur itu salah satu obat sebenarnya yang membangkitkan, bikin jadi seger kan gitu. Nah itu jadi kita akan tidur berkualitas, kan gitu. Yang ketiga kan, ketika kita bisa tidur berkualitas akan terjadi regenerasi. Jadi akan berlaku pergantian sel di situ. Jadi tubuh kita itu punya dokter terbaik ya. Jadi punya semacam tadi hormon, sistem enzim, dan sistem daya tahan tubuh yang akan mengobati dirinya sendiri sebetulnya. Hanya saja kita kadang-kadang karena nggak tahu, nggak punya knowledge, jadi akhirnya sembarangan ke dalam tubuh kita. Yang keempat akan refungsi, akhirnya memfungsikan kembali tubuh sebagaimana fungsinya. Gitu. Nah, itulah beberapa yang bisa kita rasakan kalau kita minum teh detok. Jadi jika kita perhatikan ya, kita tidak perhatian dengan apa yang kita makan, maka kita perlu mengambil teh detok itu. Walaupun ya juga tetap harus hati-hati aja. Ya kalau kata Bu Catur tetap dijaga juga kan gitu ya. Jangan terus jadi sembarangan. Gitu ya, gitu. Jadi itu. Jadi buang sampah tubuh, kotoran, gas, sisa sampah pencernaan segala macam. Oke, nah ini ada beberapa testimoni ya. Itu. Saya Taufik Ridwan, pengurus PES, juga ketua PPHI Daerah Istimewa Yogyakarta, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Saya pegang sebuah produk ini, bagaimana teh detok ini bisa menyehatkan badan kita, karena di detok semua apa yang pada makanan sehari-hari yang kita. Ini berhubung dengan UMKM dan halal,
Maka saya kira sesama muslim kita harus bela dan beli, membela dan membeli. Artinya apa? Membela bahwa produk ini produk yang bagus, kita bela, tapi harus kita beli. Kalau nggak dibeli, gimana nantinya? Kan gitu. Maka terima kasih banget, kita dukung UMKM, terutama ini produk dari ASBO. Mudah-mudahan kita semua sehat dan ini adalah produk yang herbal. Dan ketemu lagi, insya Allah kalau apa yang kita makan itu halal, bagus, maka kita akan sehat lahir dan batin. Nah ini testimoni ya, kita sharing testimoni ya Pak Bu ya. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana cara ngobatin ginjal, jangan fokusannya di ginjal. Kemarin ada penelitian di Amerika, ada 100 orang yang radang sendi Pak, berarti sendinya sakit. Osteoartritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis. Setelah diperiksa, ternyata 90 orang dari 100 orang itu bermasalah dengan ususnya. Setelah ususnya dibersihkan, 90 orang itu sembuh total. Artinya apa di sini? Bahwa sakit kita belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Holistik mengobati penyebab bukan akibat. Jadi kalau Bapak tanya, dok, gimana cara ngobatin ginjal supaya tidak kena asam urat? Gimana cara mencegah penyakit jantung? Gimana cara ngobatin stroke? Ya, pastikan ususnya, darahnya bersih. Nah ini testimoni juga, ini ada satu pasien kita ya, customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adi Sudarso, umur 66 tahun, tempat tinggal Purbalingga. Saya dulu tahun 2017 menderita sakit yang parah sekali. Sakitnya adalah sakit lambung, sakit batu ginjal, ginjalnya dua-duanya kena, udah besar-besar, terus sakit tekanan darah tinggi, prostat. Dulu kita berobat ke dokter sampai beberapa dokter, ternyata sakitnya tidak kunjung sembuh. Nah akhirnya sekarang menemukan teh detok. Ini teh detoknya kita konsultasi dengan orang ahli herbal karena sakit saya adalah sakit penyakit dalam, maka dikasih ramuan teh detok yang suruh diminum. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah sembuh. Sakit saya itu bersumber dari pola makan yang tidak teratur, akhirnya perutnya itu menjadi kotor. Akhirnya dengan minum teh detok bisa untuk mencuci, menguras, sehingga kotorannya, penyakitnya bisa keluar semua lewat buang air besar. Pengalaman saya selama mengonsumsi minum teh detok, penyakit saya sampai batu ginjal dua-duanya itu bisa keluar semua dengan bantuan minum teh detok. Anda sekalian yang merasa kurang sehat, kurang misalnya banyak keluhan penyakit, pusing, darah tinggi,